Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Masya Allah. Yang lagi sakit Allah sehatkan, yang lagi berjuang di rumah majikan, yang lagi maisung kehujanan, awas hati-hati ya cuy. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, semangat. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang punya banyak hutang lunas, Kaisam doain dong biar lunas hutangnya. Ya kalau misalkan udah lunas ya jangan utang lagi. Kalau utang lagi ya nggak selesai ya cuy ya. Kadang-kadang mama ini nyampui Kaisam mau ini lunch karena hujan, jadi Kaisam terpaksa ngoceh di dapur. Kaisam yayanya kemana? Ada tuh di kamar. Kaisam curi waktu 5 menit aja untuk ngoceh. Oke, kita bahas tentang pemerintah ya cuy ya. Di kuartal 2 nih, hati-hati buat kalian yang tidak finish kontrak ya cuy ya. Karena pemerintah ini akan menerapkan sistem tegas kepada agensi cuy, untuk memerangi yang namanya job hopping. Jadi job hopping ini adalah kita nih ya cuy ya, pindah-pindah kerja, entah itu alasan majikan atau kepengenan kita sendiri. Tapi pemerintah Hong Kong ini duga kita ini sebagai cece pindah majikan sebelum finish kontrak itu dikarenakan kita katanya pengen dapat gaji yang tinggi ya cuy. Kenapa sih pemerintah bisa suuzon kayak gitu ya cuy ya? Ini ya cuy ya, dikarenakan ini waktu covid itu cuy. Covid itu kan penerbangan itu kan dicekal ya, maksudnya tidak ada penerbangan. Saat covid itu kan banyak nih cece-cece yang diterminate menaikkan gaji yang lebih tinggi dikarenakan Hong Kong ini kekurangan domestic helper cuy pada saat itu, karena nggak bisa masuk ya kan, tertahan waktu covid itu. Nah, saat penerbangan ini sudah on lagi, jadi kan majikan ini balas dendam ya cuy ya. Kita yang menaikkan gaji tinggi ini disuuzonin sampai sekarang gitu, yang pada kenyataannya itu tuh sebenarnya nggak bener. Kita pindah majikan itu ya karena kita pengen mencari tempat dimana kita kerja secara nyaman, bener nggak? Bukan masalah gaji ya cuy ya. Kaisam yakin gaji standar asal kerja nyaman oke, iya kan? Nah ini cuy yang jadi perdebatan antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi karena banyaknya keluhan dari majikan yang cece ini mengakhiri kontrak sebelum finish, jadi pemerintah ini akan menerapkan tegas nih cuy kepada agensi. Jadi agensi-agensi yang memberikan insentif nih, memfasilitasi cece untuk pindah majikan, siap-siap aja mendapatkan hukuman. Itu artinya apa cuy? Saat agensi ini mengikuti aturan pemerintah seperti itu, otomatis kita menjadi sulit ya cuy ya. Kalau misalkan memang keadaannya kita yang dizolimi sama majikan, kan ini sangat nggak adil, bener nggak? Coba Kaisam pengen tahu keluhan kalian selama kerja di majikan apa? Selain kurang makan, kurang tidur, ya kan? Nah jadi pemerintah ini akan menegaskan si agent untuk jangan memberi insentif ya, jangan menerima tuh cece yang ganti-ganti majikan. Coba dilihat track recordnya ya kan. Ini artinya apa? Saat kalian ini mendapatkan penyiksaan, penganiayaan, kurang jatah makan, kalian harus mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya supaya visa kalian bisa turun, karena ini benar-benar lagi dipantau oleh pemerintah. Nah tapi pemerintah juga menegaskan bahwa hak pekerja, ini hak domestic helper, akan dilihat cuy dengan memfasilitasi, membuka tempat pengaduan yang nyaman katanya. Jadi pemerintah pun akan membuka semua pengaduan domestic helper tentang majikan-majikan kalian dengan rahasia katanya cuy. Jadi majikan itu nggak akan tahu kalau kita ngadu ke pemerintah Hong Kong. Terus juga pemerintah juga berjanji supaya memberikan akses kesehatan kalian dengan maksimal ya kan. Terus jam kerja yang panjang ini juga majikan akan kena tegur ya cuy. Terus masalah hukum, bantuan hukum juga akan difasilitasi kalau misalkan memang kita memerlukan. Nah jadi keseimbangan itu nih yang membuat pekerja dan pemberi kerja supaya tidak menghentikan kontrak di tengah jalan. Jadi pengennya si pemerintah sih cece ini kerja ya sampai finish gitu cuy, jangan ngebreak atau notice gitu harapan pemerintahnya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya majikan itu kan boleh-boleh aja yang menterminate ya. Majikan juga suka-suka hati aja tuh ganti-ganti cece. Kenapa dengan kita
yang melakukan pergantian majikan, kok kita yang kena apa duga buruk gitu ya cuy ya, disuuzonin gitu kan. Majikan aja boleh tuh ganti-ganti cece, masa kita nggak boleh ganti majikan? Iya nggak? Kira-kira alasan apa sih cuy kalian pengen ganti majikan? Coba Kaisang pengen denger dong, kalian itu ganti majikan tuh kenapa cuy? Karena kalau misalkan berbicara sakit hati ya Kaisang juga punya unek-unek kepada majikan ya, tapi ya Kaisang sadar lagi sih, ya wis lah, mau gimana lagi selain menerima semua tingkah buruk majikan dan berusaha mengisi kekurangannya. Itu kalau kayak sama ya. Makanya KSM itu tipikal orang yang setia. Wis. Maksudnya setia satu majikan ya kan. Aduh. Tapi ini dibantah cuy sama aktivis-aktivis yang di luar sana. Terus juga ada satu kasus di mana ini tuh sangat memperburuk kalau misalkan kita ini dibatasi untuk pindah majikan. Jadi ada dibantah ya oleh aktivis. Jadi ada nih seorang cece dari Filipina, dia ini kerja di sini itu berpindah sampai 4 kali majikan. Itu dikarenakan haknya dia itu dirampas. Jadi majikannya itu nggak baik lah ya cuy ya. Nah, karena penerapan job hopping ini harus tunggu visa di luar, sehingga Cece ini mengalami kesulitan. Dia harus nganggur 1 bulan, 2 bulan, sedangkan kebutuhannya dia ini untuk menghidupi adiknya, menghidupi keluarganya di rumah gitu cuy. Jadi kesulitan-kesulitan ini yang tidak menguntungkan kita sebagai pekerja. Kita di sini pengen kerja baik-baik, malah kita diputus kontrak dan kita mengharuskan tunggu visa di luar Hong Kong. Itu yang membuat sulit cuy. Iya kan, sedangkan kita kesini itu kan kerja bawa beban ya cuy ya, beban orang tua, beban adik yang sekolah, beban ibaratnya. Jadi tuduhan pemerintah kalau kita pindah majikan untuk mencari gaji yang tinggi itu sebenarnya bukan itu alasannya, bener gak cuy? Kita gaji standar pun asal kerja nyaman, oke kan? Oke, karena KSM juga gajinya standar cuy. Yes, nggak apa-apa, disyukurin aja ya. Iya, jadi ini suuzon ini nggak boleh ya kayak gitu ya. Kira-kira ada nggak nih yang pindah majikan gara-gara pengen gaji tinggi? Jangan ya. Kasihan nih teman-teman kita kena dampaknya. Iya kan? Tapi pemerintah juga memberikan suara kepada kalian. Kalau misalkan memang majikan melakukan penganiayaan, jam kerja yang panjang gitu, kalian juga harus mengadu ya. Jangan diam, mengumpulkan bukti. Ya semoga aja sih ya ada agensi yang masih pakai hati gitu, masih mempercayai bahwa pemutusan kontrak ini dikarenakan memang ada problem nih sama majikannya, iya kan? Jadi buat kalian yang mau notice jangan mengadi-adi ya cuy ya, sesuai kenyataan aja. Bahkan aktivis tuh ngomong, wah Hong Kong kalau kayak gini terus bukan satu-satunya negara yang untuk mencari kerja, bisa-bisa Hong Kong ini akan habis gitu cecenya. Karena apa? Karena merasa tidak nyaman bekerja ya cuy ya. Masih banyak kok Singapura, Taiwan, ya kan? Jadi Hong Kong nih kalau misalkan terus-terusan menekan kalau kesalahan ini ada di Cece, ya bisa-bisa pada kabur semua pembantu yang ada di Hong Kong, bener nggak? Iya, padahal Cece, domestic helper ini adalah salah satu yang mensukseskan, salah satu ya cuy ya, pemerintahan Hong Kong sendiri. Coba bayangkan kalau nggak ada Cece, iya kan? Sedangkan majikan itu pada kerja gitu. Siapa yang jomplang? Iya nggak? Sebenarnya majikan tuh butuh tenaga kita cuy. Cuma gengsi. Ya, cuma kita harus sadar aja wataknya orang sini tuh memang kadang pelit. Perhitungan banget cuy soal duit tuh. Aduh, Masya Allah, $1 aja diungkit. Terus pelit ya cuy. Terus seenaknya sendiri. Masa nyamuk gigit kulitnya anak kita yang disalahin gitu ya? Ya salahin aja nyamuknya. Masa nyalahin kita? Kadang tuh ada aja sumber masalah tuh ya yang mengadi-adi gitu. Terus air masih netes kerannya padahal bocor, kita yang disalahin, katanya kita yang rusakin barang itu. Kan kadang-kadang ya majikan itu kayak gitu. Tapi memang itu adalah karakter orang sini ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perbaiki niat. Oh, saya ini harus buka usaha di Indonesia. Dengan cara apa? Kerja baik, kumpulin modal, dan kembali ke Indonesia. Kita nih sebenarnya pada dasarnya tidak merdeka cuy. Walaupun bertahun-tahun di sini tuh kita tuh nggak merdeka, belum merdeka kita itu cuy. Walaupun gaji 10 juta ya. Bayangin aja kalian bangun tidur, terus kerja seperti itu, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, ngopi, ya kan? Hidup kita nih belum merdeka cuy, seriusan. Nah,
Supaya kita merdeka gimana caranya? Kita harus tanamkan dalam diri, oke, saya akan membuka lapangan kerja di Indonesia. Ya kan? Sudah cukup kita jadi CC di sini. Biar tahu rasa itu majikan itu, ya kan? Kita harus jadi lopan di negeri sendiri. Sepakat? Iya, jadi Kaisang juga berpikir ya, mau sampai kapan Kaisang ada di Hong Kong gitu. Jadi Kaisang insya Allah mutusin untuk bikin usaha aja cuy di Indonesia ya. Ya 2 tahun lagi cukup lah, insya Allah 2 tahun lagi Kaisang pulang ke Indonesia. Kaisang membuka lapangan kerja untuk yang lainnya insya Allah. Semoga inilah yang disebut merdeka. Saat kita kembali ke tanah air, kita bisa menjadi lopan seutuhnya dan bisa membuka lapangan kerja, tujuannya memajukan negara kita sendiri. Oke, jadi buat kalian yang lama-lama di Hong Kong, segera sadar, istighfar, yang punya suami cepat pulang, apalagi anak paper, anak overstay, ingat, ayo pulang ke Indonesia. Kita merdeka di negeri kita sendiri. Sepakat? Oke, gimana nih respon kalian tentang tuduhan pindah majikan itu katanya kita cari gaji yang gede cuy? Setuju nggak sih? Ya kan? Aduh, semoga aja sih ya aturan ini tuh nggak benar-benar diberlakukan banget, dan semoga pemerintah juga bisa mengkaji ulang kenapa kita bisa berpindah itu ya, dengan menegur jam kerja, dijelasin gitu ya kan. Jam kerja Hong Kong kan nggak tahu, nggak jelas gitu. Masa kita kerja dari jam 6 sampai jam 2 malam, gila aja. Emangnya kita di jam 2 malam disuruh ngepet apa ya? Kadang-kadang itu. Tapi buat kalian yang masih ada di posisi itu, tetap sabar, tawakal, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang benar. Setidaknya kamu harus care dengan diri kamu sendiri ya. Mungkin itu aja sharing Kaisang hari ini. Buat kalian hati-hati, sukses bersama aja ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan kalian masih bisa bertahan aja ya. Kalaupun memang kalian mendapatkan ketidakadilan, jangan lupa kumpulkan bukti, dan semoga masih ada agent yang masih memproseskan kita saat kita di terminate atau pindah majikan. Amin ya rabbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.